kita mau belajar tentang gunung api. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum kita ada di mana? Nah, kita ada di Museum Geologi yang ada di Bandung. Yeay! Nah, hari ini kita bakal belajar tentang gunung api yang ada di Museum Geologi. Sebelum kita mau mempelajari gunung api, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri kakak dan teman-teman yang ada di samping kakak. Perkenalkan, nama kakak Alia. Nama aku Natasha Ayu Damayanti. Nama aku Ikan Nurhaliza. Oke, ayo kita mulai materinya. Museum Geologi Bandung. Nah, Museum Geologi Bandung ini museum yang paling terbesar di Indonesia. Nah, ini didirikan pada tanggal 16 Mei 1929. Nah, pada masa Hindia Belanda. Nah, tujuan didirikannya museum ini yaitu pertama ada untuk penyimpanan koleksi pusat penelitian geologi, lalu ada penyimpanan batuan, mineral, dan fosil, serta sebagai sarana masyarakat mengenal ilmu bumi. Lalu di sini kita akan membahas tentang satu yang paling kita kenal yaitu tentang gunung api. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki banyak gunung api karena berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia yaitu lempeng Eurasi, Indonesia, Australia, dan Pasifik. Oleh karena itu, mempelajari gunung api menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dekat koleksi gunung api yang ada di Museum Geologi Bandung. Ayo kita lihat adik-adik. Nah, sekarang kita berada di lokasi gunung api. Di bagian ini terdapat berbagai informasi mengenai proses terbentuknya gunung api, jenis-jenis gunung api, contoh batuan gunung api, letusan, serta maket beberapa gunung api di Indonesia. Gunung api terbentuk karena adanya aktivitas mengenai magma dari dalam bumi. Magma tersebut naik melalui rekahan korek api hingga akhirnya keluar ke permukaan sebagai lava saat terjadinya letusan. Berdasarkan bentuknya, gunung api dibedakan menjadi tiga, yaitu gunung api strato atau kerucut, gunung api persain, dan gunung api maar. Di Indonesia, jenis yang penting banyak ditemukan adalah gunung api strato. Selain itu, kita juga dapat melihat contoh batuan vulkanik seperti batu apung, obsidian, andesit, dan basalt. Batu-batuan ini terbentuk akibat proses pendinginan magma setelah terjadinya letusan. Di Indonesia memiliki sekitar 127 gunung api aktif yang tersebar dari Sumatera hingga Maluku. Beberapa gunung api terkenal antara lain Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Keluh, Gunung Krakatau, Gunung Tambora, dan Gunung Sinabung. Walaupun letusan gunung api dapat menyebabkan bencana seperti awan panas, aliran lava, hujan abu, dan lahar, gunung api juga memberikan banyak manfaat. Abu vulkanik mampu menyuburkan tanah sehingga daerah sekitar gunung api sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Selain itu, gunung api juga menghasilkan berbagai sumber daya alam seperti pasir, batu, belerong, hingga potensi energi panas bumi atau geothermal. Koleksi di Museum Geologi Bandung membantu kita memahami bahwa gunung api bukan hanya sumber bencana tetapi juga memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia apabila dikoleksi dengan baik. Setelah mengetahui bagaimana gunung api terbentuk, sekarang kita akan melihat kaitannya dengan konsep dasar IPS. Dalam ilmu IPS, kondisi alam sangat memengaruhi kehidupan masyarakat. Banyak penduduk Indonesia memilih tinggal di sekitar gunung api karena tanahnya sangat subur sehingga cocok digunakan untuk bercocok tanam. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat juga berkembang melalui sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga pariwisata.
banyak gunung api yang menjadi destinasi wisata alam dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Namun, demikian masyarakat yang tinggal di kawasan gunung api juga harus menghadapi beberapa resiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi bencana, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh letusan gunung api. Mitigasi dapat dilakukan dengan memahami jalur evakuasi, mengikuti informasi dari pemerintah dan badan geologi, serta meningkatkan kesiagaan masyarakat ketika terjadi aktivitas vulkanik. Adik-adik tidak hanya belajar teori di dalam kelas, tetapi juga dapat melihat secara langsung berbagai koleksi yang berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia. Melalui kunjungan ini, kita dapat memahami hubungan antara kondisi alam dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, serta bagaimana manusia beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Nah, selain menambah pengetahuan, museum juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, kepedulian terhadap lingkungan, serta kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesiagaan terhadap bencana. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa gunung api memiliki dua sisi, yaitu dapat menjadi sumber bencana sekaligus sumber kehidupan. Oleh karena itu, kita harus memahami karakteristik gunung api agar dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya, sekaligus mengurangi resiko bencana. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa gunung api memiliki dua sisi, yaitu dapat menjadi sumber bencana dan sumber kehidupan. Oleh karena itu, kita harus memahami karakteristik gunung api agar dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya, sekaligus mengurangi resiko bencana. Nah, demikian vlog edukasi kami mengenai koleksi gunung api di Museum Geologi Bandung. Semoga video ini dapat menambahkan wawasan kita semua mengenai geologi Indonesia dan memanfaatkan dalam pembelajaran IPS. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus belajar mencintai alam Indonesia dan sampai jumpa pada vlog edukasi berikutnya. Dah.